warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa. Jadi kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta kelas B. Dan kita juga di sini akan mengadakan podcast nih ya Pak. Ya, sekali. Podcastnya itu tentang kesalahan bahasa Indonesia yang ada di sekitar kita. Dan tujuan podcast ini itu untuk membenarkan nih, karena banyak banget ya kesalahan-kesalahan di sekitar. Betul, dan kesalahan-kesalahan ini sering terjadi di masyarakat dan membuat kita seakan-akan berpikir bahwa kata-kata tersebut itu benar, padahal kata-kata itu salah ya Kak ya? Iya, dan itu tuh terjadi sejak kita dini banget ya. Iya benar. Kalau kayak itu tuh waktu kita kuliah ternyata itu, oh ini salah, yang benar tuh seperti ini. Masalahnya itu tuh bukan hanya sekedar pengucapan, tetapi itu juga dalam bentuknya itu penulisannya. Ya. Dan sebelum itu, perkenalkan, saya lagi Raisa Maharani dengan NIK 5102 5009. Lalu, Dan saya Salma Sulani Putri dengan NIM A5. Itu aja ya. yang bapak Aku 553. dan sembilan. Aku berjalan-jalan dengan bilangan 100. Saya mendengarkan Fauzia dengan NIM 098. Saya Naila Putri dengan NIM 069. Dan saya Muhammad Arifin dengan NIM 051. Nah, sebelum kita membahas langsung kesalahan-kesalahan yang ada, kita mau ngadain suatu permainan, yaitu tentang kesalahan dan benarnya bahasa Indonesia ini. Nah, game itu apa sih? Permainan itu apa sih? Permainan itu adalah kita dikasih waktu per kakak-kakak ini satunya ini dikasih waktu 10 detik untuk menyebutkan nih 4 kesalahan, 4 kata ya, 4 kata yang salah atau tidak baku yang ada di sekitar kita. Supaya apa sih Mas? Supaya apa? Supaya kita tahu nih kata yang benar dan kata yang tidak benar yang biasa terjadi di masyarakat. Betul. Nah, kita mulai dari Kak Selma dulu ya. 10 detik dengan menyebutkan 4 kata yang salah. Entah itu salahnya boleh nggak intinya salah dalam bentuk pengucapan maupun salah bentuk dan bentuk penulisan. Nah ya, dimulai dari selat. Antrian, kualitas, jenius, sama telepon. Empat itu udah kan ya. Dan kita lanjut ke kata selanjutnya. Hitungan 3, 2, 1. Yang pertama itu adalah telur, resiko, analisa, dan praktek. Selanjutnya kata yang 3, 2, 1. Yang pertama itu ada ijazah, jadwal, karena, dan semoga. Selanjutnya dengan kata Naila ya. 3, 2, 1. Ada himbauan, standar, izin, sama nasihat. Oke, Kak Aldi punya nggak nih? Atau cukup aja nih? Aku ada sudah kayak, tapi mungkin terbatas ya, kayak praktik, antri, seperti itu. Berarti kita yang tadi kakaknya. Iya, nah teman-teman, mungkin kita mendengar kata-kata yang sudah disebutkan oleh kakak kita ini itu terlihat benar ya, sudah benar, bahkan sering banget kita mendengar kata-kata ini di lingkungan sekitar. Tapi sayangnya teman-teman, kata-kata ini bukan kata-kata baku loh teman-teman di Indonesia. Atau lebih tepatnya sih kalau saya tuh kesalahan Kak, misalnya itu kesalahannya itu tuh mereka entah itu kesalahannya baku tidak bakunya itu dalam penyebutan maupun penulisan. Saya tadi aktivitas saja deh yang aktivitas kan. Nah aktivitas itu tuh kesalahannya itu kalau penyebutannya mirip ya kayak sama itu tulisannya ya. Nah mungkin kalau di sini bisa nyebutin nih kesalahannya itu apa dan pembenarannya itu bagaimana yang benar, entah itu kesalahan kata lain itu yang benar itu dalam pengucapan, nanti kesalahannya itu dalam pengucapannya dan pembenarannya itu dalam ucapannya itu seperti ini ataupun penulisannya. Bisa dimulai dari Kak Selma. Oke, sebenarnya antrian itu kan tidak baku ya teman-teman. Nah yang betul itu antrean, jadi I itu diganti dengan apa itu? Ya. Setelah itu kualitas itu tuh salah harusnya
harusnya yang benar dalam kamus KBBI itu tuh sebenarnya telepon. Kalau Ana yang tadi Ana sebutin itu Aku sendiri kan tadi ada apa ya teman-teman. Yang pertama itu telur. Telur itu kan biasanya orang Bu beli telur dong 1 kilo. Iya betul. Iya betul. Sering banget kan. Nah, terus saya kesel teman-teman yang beli itu telur. Jadi orangnya itu ganti buku. Nah, yang kedua ada resiko. Ya, resiko itu paling sering kita dengar banget di zaman sehari-hari ya. Itu ternyata risiko yang benar. Jadi E-nya itu huruf I kata bakunya dalam kamus KBBI. Nah, yang ketiga adalah analisa. Itu yang benar analisis. Nah, yang terakhir nih ada praktek. Ini yang benar bukan pakai E tapi pakai I. Jadinya praktik. Itu aja. benar ke Ana. Tadi yang analisis itu yang benar apa? Analisa itu analisis kan? Sorry. Oh, itu banyak banget loh yang dari salah itu salah banget gitu. Oke, kita lanjut dulu ya ke Kak Maya. Makanya Kak kesan dari buku. Jadi misalnya seperti tadi ada ijazah, yaitu penyebutannya yaitu dengan ijazah. Jadi pakai Z dan selanjutnya ada jadwal. Yang benar itu jadwal hanya pakai B. Yang selanjutnya karena. Misalnya orang-orang tuh gunain yang simpel tuh karena. Yang benar itu adalah karena. Dan selanjutnya orang tuh kalau mendoain orang yang itu semoga. Tapi yang benar itu hanya yang benar itu adalah semoga. Yang semoga itu tuh tulisannya langsung aku sering banget lihat. Makanya SMOGA. Gimana ya? Biasanya kita lagi ulang tahun nih, katanya biasanya kita teman-teman kita ngasih doa gitu kan. Iya, itu pasti salah ya. Teman-teman jangan disingkat ya dengan makanya SEMOGA semoga. Oke, kita lanjut ke Kak Naila. Oke, tadi yang aku sebutin itu ada himbauan. Itu tuh salah, yang benar itu himbauan. Biasanya orang-orang kan kayak dihimbau, itu ya kayak gitu. Terus ada standar, itu salah, yang benar standar bukan standar. Terus izin, biasanya kalau Bu izin ke kamar mandi, ya gitu. Itu yang benar itu izin pakai Z. Sama nasihat, itu tuh yang benar pakainya I, nasihat. Nah, itu yang coba Kak Naila itu ya banyak banget yang Bahkan di lingkungan kampus juga ya, nggak sih? yang sering banget itu kan gitu Iya, benar. teman-teman nanti kalau ngajarin anak-anak atau ngajarin adiknya gitu yang sejak dini diajarnya benar tuh izin ya bukan izin. Takutnya kita ya, takutnya nanti waktu lama kerja pakainya tuh izin nggak izin Iya, gitu. nggak bagus ya teman-teman ya. Ya, itu sekilas info dari kita tentang dunia kesalahan bahasa atau benar lainnya. Dan selanjutnya kita ada sesi yang namanya sesi materi kesalahan. Materi kesalahan mengenai kebahasaan ini ya, itu sih sebelumnya tadi ada fonologi ya. Teknologi dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi teman-teman, pastiin kalian pantengin terus ya podcast kita ya di sini teman-teman. Di sini kita mau bahas tentang kesalahan itu secara langsung percakapan. Yang biasa terjadi di sekitar kita nih teman-teman. Oke. Nah, kita mau ngajarin tentang pembahasan kita tentang percakapan yang salah atau benar ya percakapan yang mengandung kata-kata salah atau Bahasa itu salah. ya betul Di lingkungan sehari-hari. Di masyarakat juga banyak. Juga di misalkan tuh kampus juga ada. Di lingkungan keluarga itu ada itu pasti. Oh iya, benar. karena keterbiasaan diajarin dari dulu dan itu kadang dibenari tetapi kita lupa gitu atau lingkungan kita menggunakan itu menjadi kita terbawa-bawa Terbiasa dengan kesalahan tersebut. iya. Nah, menurut kakaknya nih kesalahan bahasa Indonesia kan ada banyak banget nih, bisa nggak contohin lah satu gitu kesalahan bahasanya disertakan yang nyebutin kesalahan bahasanya itu apa, terus contoh percakapannya itu
Jadi gini, aku tuh pada suatu ketika itu tuh kumpul sama teman-temanku. Ya. Nah, jadi kebetulan waktu itu aku tuh habis ngerasain apa ya? Kan ini ibu aku kan ceritanya habis reservasi gitu, habis beli rumah. Mau beli rumah maksudnya. Terus udah nih, nah gini temenku tuh nyeletuk gini tanya ke aku, bagaimana rasa rumah barumu? Terus aku jawab enak gitu di dekat kampus gitu kan. Terus jadi kata rasa itu sebenarnya salah. Kata rasa itu sebenarnya buat makanan atau minuman gitu kan. Terus ke rumahnya kan gini, kondisi atau keadaan itu kan menanyakan kondisi atau keadaannya. Yang benar tuh gini harusnya tanyanya, bagaimana kondisi atau keadaan rumah barumu? Ya benar nggak sih? Oh iya, aku nemuin itu sering banget. Rasanya gimana sih? Kamu gak bisa liburan rasanya liburan gimana sih? Iya, terus kayak misalnya kita mahasiswa baru nih ya kan, kayak misalnya kita ditanyain sama teman kita atau orang tua kita, gimana rasanya menjadi mahasiswa baru? Iya. Kemakanan ya Pak. Rasa ada kita sangat ketahui dia rasanya manis terus rasanya makanya kita merucuknya apa? Merucuknya ke makanan ya. Ya makanan atau minuman karena itu merupakan rasa. Makanya kalau dijualnya rasanya asin rasanya manis itu benar. Soalnya itu merucuknya ke makanan. Iya. Nah di sini kita lanjut nih ya ke apa yang belum satu. Nah, aku sering nemuin kesalahan soal ini itu belum bisa dari. Nah, tiap pagi itu kan tetangga sudah pasti kan ada yang jualan sayur nih. Nah, tiap pagi itu pasti ada ibu-ibu yang tanya, Bu, sayurnya segar nggak? Terus penjualnya tuh jawabnya gini, segar nggak? Baru datang tadi pagi dari petani. Gitu. Nah, sebenarnya kan kata datang itu salah teman-teman ternyata. Yang benar itu datang. Oh, mana aku biasanya gitu lagi. Iya sama. Maaf ya teman-teman. Kita yang podcast di sini, aku dan yang podcast ini tuh buat membenarkan ya. Iya, Supaya kita semua tuh tahu gitu loh. Ternyata kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari itu banyak banget kesalahan-kesalahannya. Datang itu sering banget sih. Dia dari dia bentar lagi aku datang ke kelas. Data. Oke, lanjut nih kenapa Kak Maria bisa? Ya biasanya kalau di berita itu ada berita kalau kayak pemerintah akan mensosialisasikan program baru. Pembetulan yang itu tuh kayak mensosialisasikan itu tuh salah dan pembetulannya itu adalah menyosialisasikan. Menyok, pakai ide ya. Iya. Awalnya mensosialisasikan itu tuh salah jadi menyosialisasikan. Menyosialisasikan. Oh, ya, oke. Itu bisa dibenerin sih kata-kata dari kakak ini bisa dibenerin kalau ada informasi ini bisa banget dibenerin karena penting ya Kak biar nanti kalau misalnya kita ketemu yang paling penting itu beneran Bikin pengumuman juga kan biasanya gitu kan, besok ada sosialisasi, kita akan sosialisasikan, padahal sosialisasi tadi salah. Oke, lanjut ke Kak Naila. Oke, ini aku dari temen kosku ya. Aku kan nanya ke dia, si A ini kemana sih? Kok nggak ada? Terus temen aku tuh jawab, pergi ke kampus dia tadi pagi. Nah, terus aku kayak, kok bahasa dia kayak gini? Itu kayaknya salah deh. Harusnya itu dia pergi ke kampus tadi pagi. Gitu kan yang benar itu kayak masuk ke kesalahan sintaksis. Oh, Sintaksis. Urutannya itu kebalik gitu loh. Oh, SPO ya. Ya, subjek, predikat, objek. Oh, Supaya budaya SPO kalian itu penting loh Kak. Soalnya buat waktu kita mengenalkan bahasa Inggris juga. Terus buat orang lain bahasanya itu bahasa Indonesia itu sering kok kebalik-balik. iya, walaupun kayak kita pakainya sehari-hari ya teman-teman Ya, ya. tapi itu strukturnya kebalik-balik kan yang sampai kita nggak apa? Nggak apa-apa itu kebalik-balik. Padahal menggunakan bahasa sendiri. Iya, ada orang dulu di awal baru pengucapannya orangnya di akhir. Ada orang di awal tempatnya di tengah-tengah. Jadi bikin bingung nih mitra akutnya. Nah pentingnya juga pembelajaran SPK
aku ya, ini tuh aku dulu tuh pernah ya, kalau aku ingat itu ternyata kata ini salah gitu loh. Jadi ada kalimat nih kan, para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Dan itu walaupun kita dengarnya emang ada yang salah ya, ternyata ada. Apa itu? Kan habis para itu kan udah banyak ya, maksudnya kayak orangnya banyak gitu. Tapi masih ada siswa-siswi. Jadi banyak tambah banyak lagi, jadi kayak pemborosan kata nih. Oh, Gitu, jadi itu sering banget kan denger kan ya? iya, makanya kan. Makanya aku mikir ini tuh dulu perasaan aku mendengar itu kayak oh ya benar-benar aja gitu kan. Aku sendiri pun juga ngobrol sama teman gua atau ngomong sama siapapun gitu mungkin itu kayak ya biasa aja gitu. Ternyata ini salah. Aku mau tanya itu kesalahannya tuh itu apa? Ini tulisannya intinya sintaksis ya, jadi bagian kalimat yang efektif. Nah, jadi yang benar itu gimana sih teman-teman? Jadi kita tuh milihnya tuh salah satu nih, para siswa sedang belajar di kelas atau siswa-siswi sedang belajar di kelas. Gitu yang benar. Oh, bener sih. Tapi sering sih, bahkan aku sering nemu di buku para siswa-siswi kayak pemborosan kata. Mending para siswa gitu aja ya. Iya. Kalau aku nemu beberapa kata, tapi aku nggak tahu nih kesalahan bahasanya apa. Kayak penggunaan kata ayo, ya bener kan itu katanya ayo, Iya. Itu ini apa sih kayak Ini tuh kesalahan? apa sih? Kalau misalnya kita pendidikan kita gitu kan, contoh kesalahan yang aku mau, ayo ngomong kita ya? ke kelas ya ngomong, Oh. ayo kita ke kelas gitu. Kayaknya fonologi sih. Iya, soalnya di bagian fonologi ada kesalahan fonologi itu bagian itu ada penambahan kata gitu. Jadi kayak misalnya yang bener kan ayo ya kan, tapi orang tuh kadang sering ngomong jadi ayo ada apa di situ, jadi ada penambah sesuatu. Ayo bukan video, sebenarnya. Iya kan? Kayak misalnya Ayo berangkat. iya ayo berangkat, ayo main. Oh, kasusnya berarti sama dengan itu kan kalau kita biasanya bermain kan, tapi itu anak SD itu sebutnya itu aja main. Itu kan kalau juga ya berarti ya. Iya. Ayo main itu tuh salah. Emang sih bahasanya jauh ya, tapi itu salah yang benar itu main. Kakak mungkin ada lagi nggak main? Aku ada lagi nih, ini tuh termasuk dalam kesalahan semantik. Jadi itu apa ya? Ini loh, aku tuh lupa kata ambigu. Oh, Jadi ada suatu ketika aku ditanyain gini sama teman aku. Dia tuh memakan banyak waktu, apa tuh namanya? Dia tuh memakan banyak waktu nggak sih di jalan gitu. Aku tuh kayak mikir kok memakan harusnya kan kayak menghabiskan ya. Itu tuh kayak apa ya? Soalnya memakan itu sebenarnya untuk makna harfiah makan. makan. Iya. Yang benar itu perjalanan itu menghabiskan waktu berapa jam gitu. Oh iya, makan katanya ambigu ya, Iya. setuju sih itu. Padahal ya, jadinya kita punya kayak mikir-mikir dulu, nah, Ya karena sekali juga bikin miskom juga. iya, itu sampai kayak jadi nanti kita kayak misalnya disuruh nyampein pesan gitu, pakainya kata-kata itu di orang lain tuh bisa juga pemikirannya beda ya, ambigu. Terus aku tuh setahu satu kesalahannya itu namanya itu pragmatik. Itu pragmatik itu katanya kayak memiliki maksud tertentu. Jadi ada maksud terselubung. Iya, terselubung maksudku. Maksud terselubung. Kayak misalnya itu aku kayak mangganya banyak banget ya gitu. Terus tuh kayak ya alhamdulillah. Itu aslinya tuh memilikinya tersebut sambil kita kayak bercandain gue gitu kata itu. Bu, mangganya kok banyak banget ya. Banyak banget, enak banget nih. Mangganya banyak banget gitu. Aslinya itu tuh punya maksud tersendiri loh, kayak maksud terselubung gitu kayak minta dong, dong kasih gitu. Ya tapi sayangnya malah dijawabnya ya alhamdulillah gitu lah. Iya, karena kita punya ini kayak mau jadi nasi gitu kan. Itu saya menggunakan
menyebar banget gitu kan di masyarakat, di lingkungan kampus, bahkan di lingkungan terkecil kita, keluarga juga ada kesalahannya. Kayak tadi misalnya datang tadi kan, Iya. itu kan sering kayak ibu kita kayak kita nanya, "Duh, kok baru datang?" Gitu, harusnya kan datang ya, gitu. Iya sih, semoga dengan pembahasan kita ini kita jadi tahu nih percakapan cara kita ngomong itu, membicarakan itu yang benar itu gimana, salahnya itu apa, biar tidak diskol ya, biar generasi selanjutnya itu menggunakan kata-kata baku yang benar. Bentar, kita lupa satu lagi. Apa? Bahasa leksikal, Pak. Oh, ada lagi? Iya. Leksikal apa itu? Ini yang kayak katanya udah baku, Iya, iya. kayak gitu-gitu loh. Oh, yang tadi disebutin. Iya, yang kayak di awal tadi yang Oh, ada itu leksikal ya. betul. Jadi kalau misalnya kan kita lagi nulisnya, kita lagi ngetik ya kan. Terus Iya. kita lagi bikin apa ya, bagi formulir resmi kita ngetik gitu kan. Kayak apa tadi ya, kayak silakan datang. Itu kan padahal datang itu kan nggak sesuai dengan harusnya kan datang gitu. Terus juga kan kita tadi bahasanya tentang lingkungan sehari-hari ya. Iya. Tapi di medsos itu, aku kemarin tuh lihat baru aja apa di medsos itu di TikTok, kalian tahu TikTok kan? Iya. Leksikal bener setiap hari. Media sosial yang wajib anak muda punya. Ya, ini banget. Iya kan? Nah itu jadi ada postingannya kan, tulisannya itu kayak gini. Mana sih malamnya mam seafood. Nah itu tuh ada kesalahannya nih, malamnya sama mam, harusnya apa? Malamnya sama mam itu nggak baku nih, jadi harusnya Dan gara-gara juga sosial media, gimana di sini kita nyebutin kesan-kesan yang ada di media sosial nih, Boleh. supaya kita kalau bikin konten atau tahu maksud konten tersebut, soalnya itu kadang itu bahasanya itu salah, jadi entah itu dalam bentuk struktur maupun kesalahan yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah di sini kita akan bahas tentang kesalahan yang ada di media sosial, kesalahan bahasa Indonesia yang ada di media sosial. Nah kita kan udah nemu nih kesalahan di media sosial. Tadi kakak-kakak di sini itu mencari kesalahan-kesalahan di media sosial dan kita rangkum nih kesalahan yang paling banyak ya. Dan kita kasih satu contoh, satu jenis, maksud saya satu jenis kesalahan. Bisa dimulai dari tadi aku sampai ya. Oke, dimulai Ayah. Nah, aku tadi udah cari, yaitu nemu ini. Itu tuh isinya tuh cara pakai cushion yang benar. Jadi itu yang benar tuh cara pakai cushion yang benar. Dan kesalahannya tuh ada di pakai yang benar. Itu tuh nggak baku. Jadi yang baku itu pakai sama benar. Jadi pembetulannya cara pakai cushion yang benar. Itu jenisnya apa itu? Leksikal. Itu berarti Indonesia itu sering banget ya katanya bahkan iklan-iklan media sosial yang dimana dilihat berbagai umur, berbagai orang yang ada kan media sosial kan luas ya media sosial itu sama pakai kata baku. Tadi ada yang bilang itu tadi. Aku nemu di TikTok. Ini tuh ada kayak video tulisannya itu sekali kamu fokus ke laki-laki, kamu pasti jadi jelek. Tapi tulisan laki-lakinya itu, dia itu nggak ada tanda stripnya gitu. Jadi langsung laki-laki itu. Misalnya ini kan dari namanya kayak gitu. Oh, jadi nggak ada spasinya gitu ya, langsung jawabnya laki-laki. Itu termasuk kesalahan reedukasi, morfologi reedukasi. Siswa-siswa berarti kita siswa-siswa ya. Itu ada pasti ada siswa nggak sih? Dikasih. Berarti dapat disimpulkan ya teman-teman, kesalahan yang paling banyak ditemuin itu yang dari ayah tadi jenis apa? Pakai dan benar. Jenis kesalahan Kesalahannya itu leksikal. leksikal. Berarti banyak yang kita punya itu leksikal
sosial tadi contohnya juga ada gitu kesalahan-kesalahannya. Ya bentuknya itu media sosial bisa langsung bisa dan lingkungannya itu banyak lingkungan keluarga, ya kayak Kak Ana sebutin Kampus. ya kampus, masyarakat. Kalian punya harapan nggak sih adanya teman-teman podcast ini? Ada sih. Saya berharap podcast ini dapat membantu pendengar memahami berbagai jenis kesalahan berbahasa, entah itu dari aspek kesalahan morfologis, sintaksis, leksikal, terus fonologi seperti itu. Nah, ini menurut harapan saya nih, podcast ini tuh diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para generasi muda dalam berbahasa agar lebih bijak menggunakan bahasa Indonesia di ruang formal maupun informal. Sama sih harapan aku juga dengan adanya podcast ini kita tahu maksudnya kesalahan-kesalahan bahasa ini itu diharapkan untuk pembelajaran kita ya Jangan terjadi dan terjadi lagi gitu. Jadi generasi sebelumnya itu bisa mengenal bahasa yang benar gitu. dan generasi selanjutnya untuk menerapkan benarnya bahasa ini entah dalam bentuk struktur maupun baku tidak bakunya dan jenis-jenis kesalahan lainnya untuk dibenarkan. Oke. Sekian ya podcast dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.